Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul di majelis ilmu. Kita kembali berkumpul, ditakdirkan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji dan mengaji ayat-ayat Allah Al-Qur'aniyah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan hamba yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Setelah surah yang kemarin kita selesaikan, sekarang surah Al-Buruj. Was-sama'i, was-sama'i, demi langit, zati yang memiliki al-buruj, gugusan bintang. Al-buruj itu artinya adalah kumpulan bintang. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit ya, yang memiliki gugusan bintang. Kalau di dalam ayat yang lain, bintang itu memang Allah ciptakan satu untuk zina itu untuk perhiasan, itu untuk menghiasi langit supaya langitnya indah. Makanya ibaratnya kalau wajah itu tanpa jerawat itu ibarat langit tanpa bintang ya. Maka bersyukurlah bagi yang memiliki jerawat. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, itu bentuk support saya ya buat yang barangkali berjerawat supaya tidak minder. Ternyata langit pun yang diangkat oleh Allah tanpa tiang itu pun ya memiliki bintang-bintang yang tujuan awalnya memang zina. Zina itu di dalam ayat yang lain artinya ya perhiasan, dihias ya. Kemudian yang kedua untuk menunjukkan arah. Itu biasanya orang-orang nelayan terdahulu menggunakan rasi bintang untuk ya melihat arah kemana ia harus melangkah, kemana ia harus berlayar. Kemudian yang ketiga kata Allah rujum ya, rujum itu artinya untuk melempar siapa? Syayatin ya. Rujum lisyayatin ya, untuk melempar setan, iblis. Kalau di dalam kitab Al-Qaulul Mufid ya fi syarhi kitabit tauhid ya, Imam Syekh Al-Utsaimin itu menjelaskan ada sebuah hadis yang memang
apabila Allah itu akan menetapkan suatu takdir kepada seorang hamba atau menetapkan takdir untuk bumi ini, untuk alam raya ini, begitu maka Allah ya akan berbicara kepada para malaikat sampai langit itu bergemuruh. Begitu sampai para malaikat itu bertanya, ada apa ini? Ada apa? Begitu. Semuanya bersujud karena langitnya bergemuruh keras. Lah disitulah nanti iblis itu mencuri kabar langit, jamaah yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang panjang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid ala Kitabit Tauhid atau fi Syarhi Kitabit Tauhid, itu dijelaskan. Ya, ketika mendapatkan kabar tersebut, ya, wa minhum man adrakahu syihab. Jadi ada beberapa ya iblis yang terkena lemparan malaikat, dilempar menggunakan bintang itu oleh para malaikat, ya. Wa minhum man lam yudrik, ya, dalam hadis itu disebutkan, dan ada di antara mereka iblis ini yang tidak terkena lemparan, begitu. Kemudian kabar langit itu mereka sampaikan kepada para teman-temannya, para penyihirnya, dan semuanya, ya, para dukun-dukunnya, kemudian oleh penyihirnya, oleh dukunnya, oleh tukang ramalnya, begitu. Kalau bahasanya sekarang sih bergeser, bukan dukun lagi, tapi orang pintar katanya, begitu. Atau paranormal yang datang nggak normal, gitu. Yang dirahmati Allah, padahal man ata arrafan, gitu. Siapa yang mendatangi saya sudah sholatnya 40 hari tidak diterima, itu ya dicampur dengan ya berbagai macam kebohongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kabar langit itu dicuri oleh iblis yang memang naik ya ke langit yang ketujuh untuk mencuri kabar-kabar langit, ya. Kemudian ayat yang kedua, wal yaumil mau'ud, wal yaumi, dan hari al mau'ud yang dijanjikan, yaitu hari kiamat, ya, wal yaumil mau'ud, ya. Kapan harinya tidak ada yang tahu, ya. Wa syahidin wa mashhud, ya, wa syahidin, dan demi yang menyaksikan, syahid, ya, wa mashhud, dan yang disaksikan, ya. Begitu nanti manusia akan bersaksi, akan disaksikan, dan akan ada yang menyaksikan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan disaksikan, ya, akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi hufatan, tidak menggunakan alas kaki, umratan, tidak menggunakan pakaian atau telanjang, ghurlan, dalam kondisi tidak disunat. Allah akan bangkitkan mereka semuanya ke padang mahsyar, jadi hakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa masyhudin, dan mereka yang disaksikan, ya. Disaksikan oleh manusia yang paling pertama sampai manusia yang paling terakhir. Kemudian di ayat yang keempat, Allah ingin mengabarkan kepada kita sebuah kisah. Qutila ashabul ukhdud. Jadi ada kisah pada zaman sebelum Nabi Muhammad yang terjadi di sebuah negeri namanya negeri Yaman, tepatnya di kota Najran, ya. Itu ada namanya Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu seorang raja di Najran itu sudah tua. Kemudian tukang sihirnya raja ini bilang, harus ada orang yang meneruskan saya untuk melindungi kamu. Jadi kebiasaannya seperti itu. Seperti Fir'aun itu dibantu dengan tukang-tukang sihirnya. Kemudian raja ini menunjuk salah seorang pemuda yang tidak disebutkan namanya untuk belajar sihir. Begitu setiap pagi dan setiap sore. Tetapi setiap kali mau berangkat ke rumah si tukang sihir ini untuk belajar sihir itu, lah si anak muda ini, si pemuda ini, ya, melewati tempat ibadahnya seorang rahib, ya. Kalau dahulu ya seorang ustadz lah atau seorang ulama, rahib itu ahli ibadah. Begitu kemudian dia mendengarkan nasihat-nasihat si rahib ini, si ahli ibadah ini, akhirnya terlambat menuju tempat tukang sihir itu. Bapak Ibu yang dirahmati, begitu terus berjalan. Itu. Kemudian akhirnya dia mengetahui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Kemudian si anak muda ini ketika perjalanan di beberapa hari kemudian juga mendapati ya seekor hewan buas yang mengganggu
ini yang mengganggu penduduk sebuah tempat atau sebuah desa atau sebuah kampung, kemudian penduduk tersebut ketakutan. Begitu. Kata si pemuda ini, dia ambil batu kemudian dia bilang, "Ya Allah, kalau si rahib itu memang benar, kemudian si tukang sihir itu salah, akan aku lempar dengan batu ini dan matikan hewan buas itu ya Allah, karena sudah mengganggu penduduk negeri." Kemudian dilempar dengan batu, hewan buas itu mati seketika. Begitu, semakin kuat imannya kepada Allah, ya. Kemudian diikuti oleh kejadian-kejadian besar, ya, sampai ia bisa menyembuhkan penyakit si raja. Itu kemudian rajanya bertanya, "Terima kasih karena kamu sudah menyembuhkan penyakitku." Kata si pemuda ini, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah." "Oh, siapa itu Allah?" katanya. Begitu. Si rajanya nggak terima, begitu kan, karena ternyata ada Allah yang berhak disembah, bukan dia, bukan raja tersebut, jamaah yang dirahmati Allah. Singkat cerita, akhirnya si laki-laki ini karena sudah melanggar, ataupun si pemuda ini karena sudah beriman kepada Allah, kemudian dia mendapat hukuman mati. Begitu, yang dirahmati Allah. Begitu. Hukuman matinya dilempar dari tempat yang paling tinggi ke bawah, masih hidup. Begitu. Karena dia yakin Allah yang Maha mematikan dan Maha menghidupkan. Kemudian dibawa ke puncak gunung, kemudian ditaruh dalam sebuah karung, kemudian digelindingkan, bahasa Sunda, tepak hulu, ya. Tidak mati juga, ya. Kemudian dibawa ke tengah laut, kemudian dilempar di tengah-tengah laut itu, tidak mati juga. Dia yakin yang mematikan itu adalah Allah, bukan si raja dan para pasukan-pasukannya ini. Kemudian kata si laki-laki pemuda ini, ada satu caranya supaya saya itu bisa dibunuh. Begitu. Apa? Daripada kamu capek-capek, begitu, supaya kamu bisa dibunuh. Dikasih tahu sama si laki-laki ini, dia yakin. Tali saya di sebuah tiang, kemudian tutup mata saya, kemudian kumpulkan seluruh penduduk Najron ini. Najron itu sebuah kota di negeri Yaman. Kumpulkan penduduknya semuanya, begitu. Kemudian panahlah saya dari jarak dekat, tapi sebelum panah ucapkan dulu, ya. Ucapan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Syahadatnya untuk menyebutkan nama Allah. Begitu, bahwasanya Allah yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan, begitu. Kemudian si tukang eksekutor ini tidak percaya. Dipanah meleset. Begitu. Saya kan bilang, kata laki-lakinya itu, ucapkan Allah dulu, jangan panah tanpa mengucapkan Allah. Begitu. Dipanah lagi untuk kedua kalinya, meleset. Begitu. Dipanah untuk ketiga kalinya, meleset lagi. Bilang Allah dulu yang Maha mematikan dan Maha menghidupkan. Jangan asal bunuh saya. Yang Maha mematikan dan Maha menghidupkan itu Allah. Benar. Gitu. Ternyata setelah mengucapkan nama Allah yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan, ditarik anak panah itu, kemudian tepat, ya, di jantungnya, begitu. Kemudian barulah si laki-laki ini mati, ya. Lah melihat kejadian itu, penduduk negeri yang beriman itu kemudian serta-merta mengatakan amantu bi rabbi gulam, ya. Jadi laki-laki ini disebutkan di dalam sebuah, ya, keterangan itu. Kalau tidak salah mungkin tafsirnya Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan laki-laki ini namanya gulam. Disebut gulam, sebenarnya gulam ini adalah anak-anak yang beranjak dewasa artinya, tapi lebih dikenal dengan namanya gulam. Begitu. Jadi setelah melihat kejadian itu, ternyata bukan penyihir, bukan raja yang maha kuasa, ternyata Allahnya gulam ini yang maha kuasa dan maha menghidupkan. Akhirnya satu negeri masuk Islam. Itu beriman kepada Allah. Kata rajanya, awas kamu kalau tidak mau kembali kepada agama yang dulu. Awas kamu kalau masih mau beriman kepada Allahnya gulam itu, akan saya bakar kamu semuanya. Gak apa-apa, kata penduduk itu. Akhirnya rajanya membuat parit yang besar, kemudian diisi dengan
api yang menyala-nyala, kemudian satu persatu dimasukkan ke dalam parit itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang beriman itu satu persatu dimasukkan ke dalam parit, ya. Itu ya, harga mahal sebuah keimanan itu seperti itu. Sampai dikisahkan ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Begitu. Ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, kemudian ibu ini ragu untuk masuk ke dalam parit itu, ragu karena sedang membawa seorang anak kecil yang masih di dalam buayannya. Kemudian diriwayatkan anak kecil ini bisa berbicara, silakan masuk Bu, jangan takut. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anak kecil dan ibu ini juga ikut syahid, ya, dibunuh oleh seorang raja tersebut. Maka disebutkanlah namanya Ashabul Ukhdud, ya, mereka yang dimasukkan ke dalam parit kemudian dibakar, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harga mahal sebuah keimanan pada zaman dahulu. Kalau sekarang kan kalau untuk sholat kan nggak perlu dimasukkan ke parit dan dibakar, yang dirahmati Allah, ya. Sekarang malah nyaman, masjidnya ber-AC, empuk, ya, imamnya pilihan, nggak sembarangan, begitu. Harusnya lebih, ya, ada makanannya lagi, ya, kalau pengajian misalkan ada minumannya. Mana itu Abu mana biasanya beliau yang ya, yang bawain minuman untuk, ya, para jamaah. Itu jamaah yang dirahmati Allah, namanya Ashabul Ukhdud. Kemudian an-nari dzatil waqud, ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita baca aja langsung, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. Cukup ya jemaah, 3 ayat ya, biar sama-sama dapat mic-nya.